pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Mazmur Daud berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Seberapa banyak di sini yang bersuka cita? Kita ada di tempat ini, kita percaya kita mau berjumpa dengan Tuhan, amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sebab inilah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Lagi katakan hari ini, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh tengok kiri kananmu, katakan kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kasih Tuhan yang mempersatukan setiap kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Amin. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara
dalam kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Jesus. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sukacita semua di dalam rumah lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sendiri saudaraku dan saudariku, boleh lebih keras lagi suaranya, katakan. Oh, saudaraku dan amin. Yes, kita semua bersaudara di tempat ini, di dalam kasih-Nya Tuhan. Tuhan yang mempersatukan setiap kita. Haleluya. Lagi sama-sama katakan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi lebih meriah lagi tepuk tangannya buat Tuhan. Sebelum duduk tengok kiri kananmu, katakan mari kita beribadah hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Boleh duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami bagimu Tuhan. Kami mau bermazmur bagimu sepanjang ibadah kami hari ini Bapa. Oh, mulialah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku rindukan.
Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah. Tuhanku, ini kami Tuhan. Aku hendak, kami datang memuji-Mu Tuhan. Oh Jesus. Selama aku hidup, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Kami mau merenungkan segala kebaikan dan kemurahan. Nyanyian pujian dan lagu kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka Inilah yang ku renungkan. Oh Jesus. Sekian lama, Kuria lama, sekian lama. Yang pujian, biarlah saya bisa makan lewat pujian, lewat penyembahan kami pagi ini. Oh, sekian lama, karena lama, karena lama, ya lama. Sekian lama, karena lama. Biar manis terdengar oleh-Mu. Sekian lama. Oh, haleluya.
dan pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka bawa penyembahanmu buat Tuhan. Angkat suara bersembah. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh my Jesus, my Lord Jesus. Praises
Ini pujian kami bagimu Bapa. Ya Jesus. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Ya Jesus, ya. Sebab nama Tuhan yang dahsyat, amin. Sebab nama Tuhan yang dahsyat. Kau pemilik hidupku, sempurnalah kau pulihkanku. Kau ubahkan hatiku, jadikanku ciptaan yang baru. Kau
bersalah Tuhan, ku naikkan sembahku. Bersalah Tuhan, ku angkat tanganku. Bersalah Tuhan, Rajaku. Kau telah layakkanku, bukan karena kuat dan gagahku. Kau layak terima sembah. Bersalah Tuhan, segala perbuatanmu. Bersalah Tuhan, ku naikkan sembahku. Bersalah Tuhan, ku angkat tanganku. Bersalah Tuhan, Rajaku. Tinggikan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Tinggikan Tuhan, nikmati kasih-Nya. Tinggikan Tuhan, rasakan kuasa-Nya. Tinggikan Tuhan, Rajaku. Tinggikan Tuhan, Rajaku. Tinggikan Tuhan, Rajaku. Korala basyanara lamaya sanara Rikanara lamaya Shirianara lamase Kirala lamaya sanara lamasu. Haleluya, Jesus. Shiriara lamaya kami haus Tuhan, kami rindu Engkau sepanjang hidup kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Urapan-Mu biarlah mengalir dalam hidup kami. Batakan darah labaya sandara lampu. Haleluya, oh haleluya. Syarala batakan darah, mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, bangkitkan roh Tuhan. Rondara labatakan darah labasyanara lampu. Rikandara rabu syirikarabu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang kami perlukan, Yesus, 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 Yesus. Kami bersyukur padamu,
Tuhan, terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah pagi ini. Kami masih boleh menikmati hadirat-Mu yang manis. Kami boleh menikmati urapan-Mu Tuhan. Besarlah Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Mari sekarang berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Mari angkat Alkitab kita. Kita deklarasikan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan amin. Oke, silakan duduk. Bapak Ibu yang belum terima outline khotbah bisa mengangkat tangan saudara supaya bisa dilayani. Apakah outline-nya sudah disiapkan? Ada outline-nya ya? Ada, oke. Oh, sudah dibagikan. Kalau ada yang belum punya ballpoint juga bisa mengangkat tangan supaya saudara dilayani oleh para pengerja lebih baik. Oke, saudara, ini adalah seri yang ke-15 atau part yang ke-15 dan sebentar lagi saya akan masuk di seri yang baru untuk menolong saudara supaya saudara bisa bangkit dan menjadi terang ya. Kita tuh mencapai apa yang Tuhan suruh kalau kita itu nggak boleh melakukan sesuatu ya dan tanpa mengabaikan atau tanpa saudara melihat atau mengabaikan nilai-nilai yang kita peluk, yang kita pegang ya. Nah, nilai di gereja kita itu saya singkat menjadi guideline supaya mudah ya. G itu adalah generosity. Enggak ada sini. Generosity. O unity. Apa? I integrity. D discipleship. E excellent. Lalu kemudian apa? L living in God's kingdom. S servanthood. Hari ini saya akan menyampaikan bagian yang terakhir yakni tentang servanthood. Apa sih servanthood itu? Ini TV ini mati melulu nih. Kenapa? Oh, lagi dicari. Servanthood adalah nilai kehambaan yang harus loh ini hilang juga. Servanthood adalah nilai kehambaan yang harus dimanifestasikan oleh setiap orang percaya dengan cara melayani Tuhan dan melayani sesama. Pak, kalau gitu kalau saya nggak melayani, saya nggak punya nilai ini, yakni nilai kehambaan. Saya jawab iya. Kenapa? Karena nilai ini hanya bisa dimanifestasikan ketika saudara mau apa? Melayani. Mari katakan bersama saya, nilai kehambaan baru bisa saya lakukan ketika saya bersedia melayani. Pak, apakah ada contoh? Oh, di dalam Alkitab banyak. Saudara nanti membaca Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 16. Yesus berkata begini, "Jikalau aku yang adalah guru dan Tuhan membasuh kaki," artinya melayani, "maka kamu wajib," Yesus bukan sunnah, bukan. Kamu wajib saling membasuh kaki. Artinya kamu harus saling melayani. Jadi praktek untuk saudara dan saya melayani nggak ada cara lain. Saudara harus praktek nilai kehambaan kecuali saudara mau melayani. Martin Luther Junior King dia berkata begini, everybody can be great. Setiap orang tuh bisa jadi besar because everybody can serve. Jadi mari katakan bersama saya, semua orang
bisa kok jadi besar. Karena untuk jadi besar caranya melayani. Sekarang saya tanya, bisa nggak semua orang melayani? Bisa. Istri udah biasa melayani suami, anak. Jadi sebenarnya saudara semua itu bisa jadi besar. Everybody can be great. Semua orang tuh bisa diangkat Tuhan jadi besar. Karena setiap orang bisa melayani. Oke, jadi sebenarnya saudara, kenapa Yesus kok bisa dibawa Bapa makin besar? Bahkan kalau saudara membaca Filipi pasal yang kedua ayat 5-10 dikatakan gini, Yesus itu yang setara dengan Allah. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Bahkan dia mengosongkan diri sehingga menjadi seorang hamba. Allah jadi manusia, turun lagi jadi hamba dan melayani. Dan waktu dia melayani, Alkitab tulis gini, makanya ayat 10 dia bilang, Bapa mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wow, kenapa? Karena dia udah merendahkan diri supaya saudara dan saya ini bisa jadi besar. Yesus sudah kasih contoh. Untuk jadi besar, saudara melayani. Pertanyaannya, Pak, kenapa saya harus melayani? Ada 4 alasan yang saya address di bagian servanthood. Nomor 1, Lukas pasal pertama ayat 38. Melayani adalah pekerjaan Allah bagi setiap orang percaya. Jadi, saudara, kalau hidupmu cuman cari duit, untuk saudara hidup di muka bumi ini, saudara miss from the target, miss from your mission. Saudara itu hilang misinya Tuhan. Kenapa saudara ditaruh di muka bumi? Tuhan mau bukan untuk cari duit. Tapi kalau saya nggak cari duit kan nggak makan, Pak. Saudara, kalau saudara cari duit nggak ada yang larang. Tapi kalau hidupmu hanya untuk cari duit, untuk hidup, maka saudara akan menjadi manusia yang paling malang. Karena banyak sekali potensi yang ada dalam dirimu tidak keluar, yang harusnya bisa menolong banyak orang, nggak bisa keluar. Yang paling mahal bukan tanah di Tanah Sudirman, Jakarta. Yang paling mahal itu di mana? Tanah Cepek. Benar, Tanah Cepek yang paling mahal. Karena dia ngubur orang-orang yang potensinya belum keluar. Bukan Sudirman yang mahal. Yang paling mahal itu tanah, ya bisa Cepek, bisa Gocap, terserah. Pokoknya tanah kuburan, tanah yang paling mahal. Karena apa? Karena dia mengubur orang dengan potensi yang belum keluar. Saudara ya, saudara tahu pelok? Pelok itu apa ya? Hah? Biji mangga. Nah itu, makasih ya Bu. Bahasa Ibrani kata Pak Ju. Apa tadi pelok itu apa tadi? Hah? Biji mangga. Sekarang saya tanya, kelihatan nggak di situ ada daun? Enggak. Kelihatan nggak di situ ada buah? Enggak. Coba bayangkan kalau biji mangga yang di dalamnya ada potensi untuk bisa keluar daun, bisa keluar buah, bisa keluar batang. Dan dia tidak pernah berfungsi dan cuma taruh di atas mimbar atau di atas ini. Dia tidak pernah keluar potensi. Saudara tak kasih tahu ya, dalam dirimu itu ada potensi yang luar biasa. Yang Tuhan ingin supaya saudara keluarkan. Supaya banyak jiwa boleh diselamatkan lewat hidup saudara. Bilang, Tuhan pakailah aku supaya
Kurang keras supaya lewat hidup saya banyak jiwa diselamatkan. Jadi melayani itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukannya itu kerjanya Pak Ju, Pak. Ya iya, Pak Ju harus. Coba lihat ya. Nih, bukan saya muji dia, bukan. Tapi saudara kalau mau contohlah dia. Kenapa kok kenapa sih? Tukang ledek, katakan ngeri. Coba ya, Pak Ju itu kerja dari pagi sampai sore, sama seperti saudara. Kasih contoh nih, saudara bisa lihat contoh sampel yang nampak. Habis sore, semua orang kongko-kongko, tidur-tidur, leyeh-leyeh. Pak Ju, dia gunakan waktunya karena dia punya waktu sore, dia gunakan sore untuk melayani Tuhan. Malam untuk melayani Tuhan. Saya tanya, apakah Pak Ju, itu kan dia nggak fokus kerjaan, siapa bilang? Coba lihat, tambah miskin atau tambah diberkati dia? Hah? Kok tahu? Dari badannya tidak kelihatan. Tapi dari apanya? Oh, sepatunya. Oh, dari sepatunya mahal. Dari badannya nggak ketahuan, dari sepatunya yang mahal. Tapi anak saya ini rendah hati. Ya, karena saya saudara ya, Pak Juni dulu dari sejak masuk di WTC atau jadi masuk di gereja lah ya, dulu sebelum di WTC lah, Pak Juni udah sama-sama. Dulu tuh kalau diajak kersel aja, dia lebih senang, lebih berat basketnya daripada kersel. Gimana caranya supaya Pak Ju bisa melayani? Dia sacrifice. Caranya dia tidak lagi basket, tapi dia skip olahraganya di pagi hari. Makanya lihat six pack sampai usia 62. Pak, dia olahraga nggak? Tetap olahraga pagi-pagi. Tetap. Tapi sore dia pakai melayani. Dulu kalau sore basket dia. Nge-gym. Sekarang sore dipakai melayani Tuhan. Kalau Pak Ju bisa, jemaat bisa nggak? Bisa. Saya masih ingat dulu waktu saya kerja ya. Saya kerja 13 tahun. Usia kerja 10 tahun. Sepanjang saya kerja, saya udah janji gini, Tuhan, kalau Tuhan kasih mobil, maka saya akan pakai untuk melayani. Jadi kerja cuma pagi aja. Belakangnya itu isinya apa? Tiker, gitar. Bos saya suka tanya, kamu ini kerja apa sih? Belakangnya isinya tiker sama gitar. Pulang kerja, mandi, jebret, mandi, beberes. Langsung saya keliling tuh. Daerah Tangerang ini hampir semua saya kelilingin. Saya yang gitarin, bikin kelompok sel memenangkan jiwa. Saya kasih tahu ya, kalau saudara hidup cuma cari duit, saudara jadi orang yang paling malang di dunia ini. Karena kau sudah mengenal Tuhan, dan Tuhan pengen potensimu keluar semua. Kedua, kenapa saya harus melayani, Pak? Karena melayani adalah cara kita untuk menyatakan karya dan kasih Allah ke dalam dunia ini. Orang itu tidak mengerti karya Tuhan, tapi orang itu bisa merasakan kasih Tuhan ketika saudara melayani orang-orang yang ada di sekitar saudara. Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus yang berkata sendiri, kenapa sih Pak saya kamu tuh potensi yang ada dalam dirimu tuh yang bisa menyatakan karya Allah. Bahkan dari Yohanes 14 dibilang gini, ayat 11 sampai 14. Yesus berkata, bahkan kalau kamu tuh mau setia melayani, kamu bisa mengerjakan hal-hal yang lebih
besar daripada apa yang Yesus mampu lakukan. Mari katakan bersama saya, kalau saya, kurang keras, kalau saya melayani Tuhan, Yesus berkata, aku bisa melakukan hal-hal yang lebih besar dari Yesus. Loh, ini yang ngomong bukan pendeta, yang ngomong siapa? Yesus. Baca ya 14. Yesus nggak pernah membuat donor darah. Saudara bisa bikin donor darah. Ini contoh. Yesus nggak pernah bikin HOB. Saudara bikin HOB. Yesus nggak pernah bikin air minum HOB. Saudara bikin air minum. Saudara sebenarnya banyak potensi yang saudara bisa kerjakan selama saudara mau. Sekarang ketiga. Kenapa sih Pak saya harus melayani? Ini yang ketiga. Karena melayani adalah tujuan Tuhan untuk mempraktekkan karunia-karunia rohani yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Mari kita membaca ya 1 Petrus pasal 4. Saya pengen supaya saudara baca semua. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Mari baca, saudara baca dengan suara keras. Saya mau saudara baca ya supaya saudara punya understanding. Mari baca ayat 10. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari. Jadi Tuhan berkata melayani itu adalah tujuan untuk mempraktekkan karunia rohani. Nah di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus. Saudara bukan punya, tapi saudara sebagai steward, pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Pak, kasih karunia Tuhan dalam hidup saya itu apa saja? Ada 5 hal yang harus Anda manage, yang harus Anda manifestasikan, yang harus Anda kembangkan dalam melayani Tuhan. Yang pertama, Tuhan memberikan kepada saudara dalam karunia Allah, Tuhan memberikan kepada saudara 5 nih yang harus saudara urus. 1, karunia rohani. Karunia rohani itu apa? Saudara baca Roma pasal 12. Itu ya ada karunia memberi, ada karunia memimpin, karunia menasehati. Itu semua itu karunia rohani, masing-masing punya karunia. Yang satu kayak Marta tukang masak, yang satu kayak Maria nyenengin hati Tuhan, merenungkan, membagikan firman Tuhan. Jadi setiap orang tuh punya karunia rohani. 2, saudara itu punya karunia roh. Saudara baca 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 12. Ada 9 karunia roh. Saudara ada karunia dengan pengetahuan, karunia hikmat, karunia kesembuhan, karunia iman, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia berbahasa roh, karunia mujizat. Semua itu diberikan masing-masing berbeda-beda. Dan saudara mesti harus mengurus, mengelola. Pertama tadi apa? Karunia rohani. Kedua, karunia roh yang diberikan kepada gereja. 3, saudara semua punya talenta. Saudara punya skill yang berbeda. Betul apa betul? Anda punya skill yang berbeda-beda. Punya talenta yang berbeda-beda. Nah, kalau Tuhan memberikan kepada saudara talenta, saudara kan pernah baca Matius pasal 25 tuh. Yang punya 1 talenta enggak dikembangin. Yang punya 2 talenta dan 5 talenta dikembangin. 2 sama 5 dibilang ini, kamu hambaku yang baik dan hambaku yang setia. Jadi saya pengen semua jemaat yang ditaruh Tuhan di WTC ini, saya pengen semua jadi hamba yang setia. Nanti waktu pulang kepada Tuhan, semua saudara juga harus pulang. Saya nggak mau Pak, nggak bisa. Berani check in, harus berani.
Berani check in, harus berani check out. Dan waktu check out, saudara akan harus mempertanggungjawabkan. Sudahkah saudara menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia yang saudara terima? Pertama tadi apa? Karunia rohani. 2, karunia roh. 1 Korintus 12. 3, talenta. Saudara punya talenta masing-masing. Saudara punya talenta yang Tuhan beri. Yang keempat, potensi. Potensi diberikan Tuhan kepada saudara supaya dikembangkan, supaya saudara apa? Dipakai untuk melayani orang lain. Kayak tadi loh, pelok lagi apa? Biji mangga. Saya ini ketahuan dari Jawa ya. Kalau kadang-kadang ada bahasa yang sulit, keluar bahasa-bahasa. Itu potensinya luar biasa. Dari satu biji itu bisa keluar buah mangga, dan buah mangga menghasilkan buah lagi, dan di dalam buah ada biji, tanam lagi jadi kebun buah, dan dari kebun buah bisa jadi hutan buah mangga. Kalau saya waktu 13 tahun waktu saya kerja 10 tahun, saya seandainya tidak mau menjawab panggilan Tuhan, maka gereja ini tidak ada. Kalau saya tidak mau berkata, ya Tuhan atas panggilan, ya enggak ada rumah sakit, enggak ada HOB, enggak ada ministry-ministry dikerjakan. Kenapa? Ya saya enggak mau. Saudara dan saya ini semua kita punya potensi. Bilang sama saya ini, kurang keras, saya ini punya potensi. Yang kelima adalah semua resources, aset, itu saya sebutnya resources, aset, jabatan saudara, itu pemberian. Kenapa saudara ada yang didapatkan jadi sekretaris, direktur, sekretaris menteri? Kenapa saudara jadi businessman? Tuhan taruh saudara di posisi jabatan ini. Dia punya tujuan supaya saudara gunakan jabatan itu untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan hanya disimpan. Kalau saudara simpan, biji mangga tidak akan pernah bisa jadi hutan mangga. Satu hari, saudara tuh kadang-kadang tuh nggak ngerti ya, potensi itu hanya bisa keluar kalau saudara mau ditanam kayak tadi biji itu. Ditanam, diremukkan, ditumbuhkan Tuhan. Dengan cara apa? Melayani. Saya mau cerita supaya saudara, kayak apa sih Pak potensi itu? Kenapa sih harus melayani baru bisa keluar? Ada satu kisah nih ya, ini orang Jerman. Ini Jerman benar, bukan Jejere Kauman, bukan. Kalau Pak Juju itu saya dari mana? Jerman ternyata Jejere Kauman kalau Pak Juju. Ini Jerman betulan. Jerman itu di mana? Jejere Kauman lagi itu Pak Juju. Jerman itu di Eropa sana ya. Dekatnya Belanda gitu ya, Prancis, Jerman. Ada seorang namanya Christopher, si tukang ledeng. Jadi dia tuh kerjaannya bikin perbaikan ledeng. Saya tanya saudara, kira-kira tukang ledeng itu jabatan tinggi atau jabatan rendah? Rendah, tukang ledeng. Oke? Jadi dia mengerjakan ledeng itu, ada keran patah, pipa bocor, perbaikan semua dikerjakan sama dia. Lalu suatu hari dia punya banyak langganan karena servisnya baik. Dengerin ya, saudara tuh nggak tahu waktu saudara kerja, saudara melayani dengan baik, itu manusia nggak ada yang lihat, tapi ada mata Tuhan yang lihat. Satu hari dia dapat orderan dari Mr. Benz. Mr. Benz itu pemilik daripada pabrik Mercedes-Benz. Kenapa namanya Benz? Jadi kalau Pak Ju punya mobil nanti Mercedes Juhardi belakangnya gitu.
Karena dia Master Benz, maka dikasih nama Mercedes Benz. Dari telepon. Si Christopher. Selamat pagi Mr. Benz. Ya. Ada apa Bapak telepon saya? Boleh nggak kamu betulin ledeng saya? Oh siap, tapi saya punya orderan 2 hari. Ini orang Jerman. Kalau dia punya order, dia harus kerjakan. Siapapun yang minta. 2 hari yang akan datang saya baru datang. Oke nggak apa-apa. Lalu dia datang, dia kerjakan semua ledeng yang bocor di rumahnya Mr. Benz. Sehari setelah itu, dia telepon siapa? Mr. Benz. Mr. Benz, gimana kerjaan saya? Apakah kerjaan saya tetap masih bagus atau bocor? Kalau ada yang bocor, saya datang lagi. Saya tanya, dia udah dapat bayaran. Kalau tukang ledeng yang lain, langsung apa? Langsung kabur dan tak pernah kontak lagi. Betul apa betul? Tapi dia kerjaan cuman receh, cuman ledeng, tukang betulin keran aja. Dia telepon nama Mr. Benz. Apakah ada yang perlu saya perbaiki? Oh, enggak, bagus kerjaanmu Christopher. Sudah. Terima kasih Mr. Benz. Seminggu kemudian dia ditelepon lagi. Mr. Benz, gimana keadaan pipa yang saya kerjain, keran yang saya betulin kemarin? Oh, bagus. Bagus sekali. Udah, perlu nggak saya datang? Nggak usah, udah bagus. 1 bulan lagi, ditelepon lagi. Ditanya gimana keadaan kerannya. Coba bayangin. Cuman kerjaan keran saja. Betulin ledeng saja. Saudara tahu nggak sih ledeng itu? Ledeng itu bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya apa? Ledeng. Pak Pierre tahu ledeng? Oh ya udah. Soalnya kadang-kadang saya itu pakai keluar bahasa Ibrani gitu loh saudara. Ledeng. Lalu kemudian dia 1 bulan dia telepon lagi. Mr. Benz ini begitu terkesan begitu banyak tukang ledeng. Tapi dia very special. Karena dia bukan cuman bekerja tapi dia melayani. Saudara tahu apa yang dikerjakan? Dia kebiasaan dia. Ini menjadi behavior, perilaku, gaya hidup dia. Kalau dia bekerja, dia sekaligus melayani. Dan orang puas dengan pelayanannya. Satu hari, direktur Mercedes-Benz ini melihat bahwa Mercedes-Benz ini mobil yang bagus, keren, tapi mesinnya very sophisticated. Nggak mudah dikerjakan tukang-tukang bengkel di pinggir jalan. Sehingga dia bilang gini, Pak, Mr. Benz, kalau mau perusahaan kita ini maju, berkembang ini Mercedes-Benz, kita mesti cari orang yang bisa melayani after sales service. Lalu Mr. Benz ini menjawab, saya punya calon. Siapa Mr. Benz calonnya? Christopher. Siapa itu? Tukang ledeng. Lalu kemudian si direkturnya bilang, gimana Bapak tukang ledeng suruh jadi manajer customer service? Bagaimana mungkin? Lalu Christopher ini, percayalah sama saya. Kenapa Mr. Ben? Saya akan panggil orang ini dan saya akan interview. Saudara, panggillah Christopher. Dia pikir ada lagi yang keran yang bocor. Enggak, saya mau ini ada lowongan di Mercedes-Benz. Dan dia tahu Mercedes-Benz itu adalah mobil terbaik di sana. Lalu kemudian dia cerita, saya punya lowongan. Dia pikir Christopher lowongannya ya pasti seputar ledeng. Karena memang kemampuannya dia tukang ledeng. Oh enggak, saya mau dudukkan kamu sebagai General Manager Customer Satisfaction and Public Relation di Mercedes-Benz. Dia, saudara, untungnya jantungnya dia kuat. Kalau nggak kuat jantungnya geblak itu langsung. Dia tanya, kenapa kok aku di jabatan ini aku ditunjuk?
Dia bilang gini, kamu aja jualan receh, keran aja, kamu begitu melayani, kamu teleponin terus saya sampai capek melayani kamu. Apalagi kalau nanti kamu pegang jabatan ini, Mercedes-Benz yang harganya mahal, mobilnya bagus, kamu pasti akan sungguh-sungguh melayani. Saudara tahu, gara-gara Mercedes-Benz, gara-gara si Christopher ini, itu penjualan itu langsung meningkat. Psh. Dan akhirnya bukan hanya di Jerman, di seluruh Eropa. Karena dia ini pokoknya orang membeli Mercedes-Benz selalu dilayani oleh dia, ditelepon oleh dia. Dan dia menjadi orang yang berpegang. Dan dia bangun tim setelah mulai akhirnya Mercedes-Benz sampailah di Indonesia. Kira-kira Pak Juardi bisa nggak beli Mercedes-Benz? Beli 10 juga bisa. Belilah satu, sudah percaya nih. Beli satu aja, ya nggak usah 10 dah. Ya minimal gembalamu bisa nebeng-nebeng begitulah. Saudara, saya berkati rumahnya. Dulu rumahnya bareng rumah saya di Bona. Pindah lagi Alam Sutra. Saya doain lagi, pindah lagi ya, pindah lagi. Dari rumah lantai 1, lantai 2, sekarang lantai 3. Besok lagi doa lagi lantai 4. Rumahnya dia aja, kemarin saya tanya, baru rumahnya ya, belum tanah, belum properti. Berapa? Itu 5 tahun lalu saya tanya, berapa? 13 rumah mewah, baru rumahnya 13 rumah mewah. Kalau beli Mercedes-Benz bisa nggak? Udah belilah cepetan satu lah besok. Saya nebeng lah besok satu. Siapa yang bilang bungkus tadi? Saudara, kemarin saya ketemu sama pemilik perusahaan yang saya dulu kerja. Dia naik Mercedes-Benz. Saya cerita, Bu, enak nggak Mercedes-Benz? Enak. Bukan enaknya saja sih. Saya ada keluhan aja. Ini karya dari Christopher. Saya punya keluhan saja satu. Letek-letek atau apa. Itu langsung datang. Zet. Langsung ke rumah. Jadi dia layak dibayar mahal. Itu karya dari Christopher. Coba ya, bukankah di Tangerang City ini ada benih-benih Christopher yang ada di dalam hidup saudara, dan Tuhan bisa membawa saudara naik dan naik dan naik lebih lagi. Yang ngerti katakan. MacArthur dia berkata gini, everything what we have, dia bilang, is on loan from the Lord. Semua yang kita punya itu datangnya dari Tuhan. Dan itu hanya dipinjamkan, entrust to us for a while to use in serving Him. Dia tuh percayakan kepadamu itu hanya sementara selama kau ada di muka bumi ini. Dan dia punya tujuan, dia punya kerinduan supaya kamu bisa layani Tuhan. Dengan apa yang ada, dengan apa yang kita punya. Itu sebabnya kenapa gereja ini memikirkan orang miskin, mikirin orang sakit, mikirin orang terlantar, mikirin anak jalanan. Why? Kenapa? Karena memang Tuhan menitipkan berkat di gereja ini supaya dipakai untuk menolong banyak orang. Kenapa kita bangun HOB nolongin orang-orang? Tuh Pak Juju, HOB itu yang bangun dia tuh, Pak Juju tuh. Loh, Pak Juju mulai bangun mulai kapan coba? Tahun berapa? Sebelum pandemi kan Pak? Ya, sebelum pandemi dia jalan bersama-sama dengan kontraktor yang lain. Jadi Pak Juju ini kayak kontraktor. Pak Juju, sampai hari ini masih ada pembangunan nggak Pak Juju di sana? Sampai hari ini belum juga kelar pembangunannya. Terus saja. Dulu waktu saya ngomong, nanti ya satu hari kita kambing-kambing akan beranak setiap hari. Saya diketawain sama jemaat, kambing beranak tiap hari. Mana mungkin? Saudara, dulu bilang gak mungkin. Sekarang itu saya tiap hari dapat laporan. Kambing beranak apa? 2. Kambing beranak apa? 3.
kambing beranak 4, kambing beranak 4 ya OB. Kenapa? Karena saya tiap kali datang, beranak yang banyak kamu, beranak yang banyak, beranak yang banyak, beranak yang banyak. Saudara, dulu saya diketawain, saudara tahu sekarang dari 10, Pak Juju tahu 10 kandang itu waktu dibikin kandang yang pertama. Dia bilang gini, ini kandang kambing lebih bagus daripada rumah saya Pak. Katanya. Tuh yang bangun tuh ngomong sama saya. Sekarang saudara tahu, yang kenapa kok tiap hari? Karena yang bunting 100. Gimana enggak tiap hari saudara? Terus beranak. Dan sekarang saya kena getahnya. Kenapa? Kambingnya itu udah nggak cukup, udah 259. Sekarang kita mesti bangun kandang kambing lagi. Gimana kandang kambing yang baru? Lebih bagus lagi tuh kata Pak Juju tuh. Dia lagi bikin kandang sapi lagi yang baru. Sapinya beranak. Bikin. Untuk apa sih Pak? Nolongin orang yang nggak punya kerjaan. Kenapa sih Pak gereja ini mikirin? Anak-anak saya nih bilang gini, Bapak ini sudah duduk tenang aja, mikirin pelayanan aja, udah enak. Kenapa sih Bapak menyusahkan diri? Menyusahkan diri? Enggak, saya enggak menyusahkan diri. Saya justru happy dipercaya Tuhan melayani orang-orang yang susah. Dulu saya pernah komplain, kenapa sih yang susah-susah dikasih ke WTC? Itu adalah kasih karunia. Kalau saudara dipercayakan Tuhan, semua kasih karunia. Amin apa amin? Jadi Tuhan mau semua karunia yang Tuhan beri tadi, 5 karunia yang Tuhan beri, itu harus digunakan semua untuk kesaksian kita, supaya gereja semakin berdampak. Itu sebabnya di WTC ini semua yang punya karunia ya, saya bilang, kamu jadi lawyer. Apa yang saya bisa lakukan? Kamu bangun LBH. Sekarang ada LBH, Transformasi Bangsa. Ada notaris, dia bilang gini, udah Pak, semua urusan jual beli perlu urusan notaris, saya yang ngerjain. Bagus. Dan yang luar biasa, yang bagus, tidak mau dibayar. Dokter-dokter mereka pergi melayani di klinik, melayani di rumah sakit. Kenapa sih Pak? Semua karunia kita harus kita pakai. Mari bilang sama saya, potensi saya baru bisa keluar. Kurang keras baru bisa keluar. Kurang kenceng baru bisa keluar. Kalau saya bersedia melayani. Kira-kira kalau seandainya kita nggak punya hati untuk orang miskin, kira-kira Tuhan kasih nggak HOB? Tidak mungkin. Kalau kita nggak setia melayani orang yang sakit, kira-kira mungkin nggak dikasih Riz Hospital? Nggak mungkin. Jadi mulailah. Jangan-jangan di sini banyak Christopher yang punya keahlian, punya karunia, punya potensi yang belum keluar dan Tuhan mau pakai saudara lebih dahsyat lagi. Ada seorang, ini cucu saya saudara. Cucu saya yang pertama namanya Nikanor. Dia sekarang tidak kerja, tidak ke sekolah. Lalu mamanya bilang gini, kamu belajar melayani ya. Dia magang di WTC Lounge. Dia kalau ada dari supplier datang ke WTC Lounge, dia ngangkat karena tenaganya masih banyak. Daripada lari-lari tok kan lebih baik berguna. Daripada lari-lari di gereja ngapain? Sana kamu melayani kata mamanya. Yang bikin ini bukan dia cuma nganter-nganter aja. Yang bikin silos, lalu dia nganter-nganter. Saya tanya, Nick gajinya berapa kamu magang di lounge ini? Grandpa, saya ini belajar melayani. Wis. Siapa yang ngajar itu? Maknya. Kamu di sini melayani Tuhan. Tuh layani para om dan tante yang datang di lounge. Daripada cuma lari kanan, lari kiri, injek-injek meja. Ya anak segini ya. Naik meja, turun meja, masuk kolong. Gak tahu tuh ngepel kolong. Daripada tenaganya gak berguna disuruh mamanya melayani. Nah,
Kalau saudara di WTC di pusat, anak-anak kecil gitu ya, dia melayani semua. Shalom, shalom om, shalom tante, shalom oma, shalom. Kecil-kecil aja udah melayani. Coba tanya kanan kiri, kalau lu melayani apa gitu. Coba tanya, coba kanan kiri. Lu melayani apa sekarang? Ayo, coba pikirin habis saya khotbah ini, coba saudara pikirin apa ya yang saya bisa lakukan ya. Coba pikirin, pulang dari tempat ini, khotbah saya berhasil kalau saudara berpikir, what should I do? Apa yang harus saya lakukan untuk aku bisa keluar potensiku untuk melayani orang lain. Jim Jones dia berkata begini, the more you manifest a servant heart in all you do, the more of an impact you have on people's life. Kalau kamu tuh melayani, hati yang melayani itu kayak si Christopher tuh, kamu lakukan untuk segala sesuatu yang kamu lakukan, dia bilang, maka semakin besar impact orang. Tanya nih Pak Ju ya, saya sih bersyukur ya, saya punya anak-anak rohani yang tidak matre. Kalau seandainya matre, mereka tidak mungkin tahan berjalan bersama saya. Why? Kenapa? Karena setiap kali baru punya duit, proyeknya udah datang, tugasnya Tuhan udah datang. Jadi kita ini kayaknya kok nggak kelar-kelar ya. Tapi saudara tahu nggak? Kalau kita tuh melayani, bahkan kadang-kadang perintahnya udah datang, duitnya belum. Tapi kalau kita tidak mau melayani, impactnya nggak besar. Sekarang ya HOB ya, orang-orang dari seluruh gereja di Indonesia itu udah kirim utusan datang, sinode. Sampai gereja Bethel Indonesia itu salah satu punya pelayanan yang seperti HOB ini belum ada. Bahkan rumah sakit ya, di gereja Bethel Indonesia, 7.000 gereja lokal, seluruh GBI seluruh dunia. Hanya satu gereja yang punya rumah sakit, yaitu GBI WTC. Pertanyaan saya, ada nggak gereja yang lebih kaya? Ada nggak gereja yang lebih besar? Banyak. Pertanyaannya, kenapa kok nggak dipercayakan? Karena tidak mau melayani. Tuh tanya Pak Ju. Saudara tanya. HOB tuh suka saya ditanya. Udah untung atau belum Pak tuh HOB? Kalau saya lagi meeting sama anak-anak saya businessman yang jadi board of director dari HOB. Mereka bilang gini, Pak, Bapak ini aneh, saya baca laporannya HOB belum untung. Masa Bapak bagi-bagi dulu nolongin orang? Untung dulu dong, baru bagi. Kalau kita businessman, cari untung dulu, baru untungnya dibagi. Bapak ini untung aja belum, udah nolongin orang lain supaya hidup. Saya bilang gini, saya disuruh Tuhan bukan cari untung. Saya disuruh Tuhan untuk memberi makan. Visinya itu memberi makan. Orang yang lapar beri makan. Dan sekarang saudara, semua pemimpin-pemimpin kota, wali kota, impactnya makin besar. Gereja-gereja dari seluruh Indonesia, bahkan kemarin dari Australia, dari Monash University, dia datang. Saudara, kalau seandainya kita tidak taat, pasti tidak akan pernah terjadi. Betul apa betul? Waktu saya cepat sekali kalau di Tang City ini. Kalau di WTC pusat kayaknya lama gitu. Di sini cepat sekali. Tuhan memberi potensi, karunia, serta talenta dalam hidup ini agar kita melayani Tuhan. Dan melayani sesama. Tuhan gunanya itu untuk apa? Supaya bisa pakai untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya setelah saudara melayani, jangan minta hormat, jangan minta ucapan terima kasih. Tapi seorang pelayan itu udah merasa senang kalau udah boleh melayani. Jadi kalau kerja saya tak tolong kok nggak minta terima kasih. Ya berarti bukan nggak punya hati hamba. Hati hamba itu ya. Nanti baca Lukas 17.
Dia harus punya sikap rendah hati karena Yesus mengajar kalau kamu bisa melayani, kamu mesti bersyukur. Dan berkata ayat 10 dia bilang, aku ini hamba yang tidak berguna kalau aku boleh melayani sebuah kasih karunia. Jadi seorang hamba tidak memerlukan ucapan terima kasih dari yang dilayani. Jadi kalau dia terima kasih untuk Tuhan, kalau dia nggak ucapkan terima kasih nggak apa-apa, karena kita memang rela melayani. Karena para hamba-hamba Tuhan, mereka berkata melayani itu adalah sebuah penghormatan. Amin apa amin? Sekarang yang terakhir, yang keempat. Kenapa sih harus melayani? Saya harus melayani karena melayani adalah cara saya memimpin yang sesuai dengan sorga. Punya cara. Atau sekarang dikenal dengan servant leadership. John Maxwell berkata begini, the first step of leadership is a servanthood. Jadi step yang pertama untuk jadi pemimpin, ya jadi hamba, jadi pelayan yang melayani. Pemimpin yang melayani bukan jadi jelek, jadi buruk. No, diremehkan. No. Pak Juhardi, direktur sebuah perusahaan melayani orang-orang yang miskin, enggak direndahkan dia, tetap aja jadi direktur. Betul apa betul? Bahkan sebagai pemimpin, waktu saudara melayani, jabatan saudara tuh enggak hilang. Justru orang lebih respect terhadap kita dan impact-nya menjadi lebih besar. Jadi kalau saudara pemimpin, lalu kemudian saudara melayani yang remeh, yang rendah, itu enggak hilang. Itu ngapain pelayanan rendah? Siapa bilang semua pelayanan itu mulia di hadapan Tuhan? Satu hari saya bawa tim inti pergi ke Korea. Waktu saya pergi ke Korea, mereka happy-happy makan hari pertama, hari kedua jalan, hari ketiga saya udah siap-siap sama sekretaris saya minta dibikinin celemek. Saya tulis gini, melayani adalah sebuah kehormatan. Celemek kedua dipakai Ibu Flora, kami senang kok melayani Anda. Lalu saya melayani mereka di ruang makan. Ketika mereka makan, mereka tanya, kenapa Bapak yang melayani? Kita kan gak bisa makan. Saya bilang, makan aja. Sama seperti layak. Kita aja Pak yang bawa nampannya. Kamu udah bertahun-tahun melayani jemaat. Gantian sekarang kamu duduk manis. Saya melayani. Apakah kemudian mereka merendahkan gembalanya yang pegang nampan? Enggak. Bahkan karena yang melayani gembalanya minta nambah-nambah terus. Karena dia pikir ada yang bayarin ini bertanggung jawab. Kalau waiters dia nggak berani minta, tapi kalau gembalanya yang melayani, dia minta lagi apa yang dia suka. Karena apa? Kecuali dilayani, sekalian dibayarin. Melayani itu harus dengan sukacita. Tuh lihat pelayan dengan sukacita dia melayani. Saya belum pernah tuh lihat ada orang makan di restoran terus kemudian sini mbak saya mau pengen foto sama kamu mbak. Belum pernah ada. Tapi ketika saya melayani, anak-anak saya justru tidak merendahkan. Tapi dia bilang ini, pelajaran yang Bapak rancang cuma 15 menit. Tapi mengenang di hati saya untuk jadi seorang hamba, untuk melayani Tuhan. Jadi saudara yang punya jabatan, jangan, masa aku melayani di Kersel, aku ini tahu gak Pak, aku ini businessman loh Pak. Justru saudara, kalau saudara punya jabatan Anda pakai, saya belum pernah itu orang foto sama waitersnya. Tapi waiters di Korea malah disuruh foto-foto saudara. Kenapa dia minta foto? Ya karena yang melayani gembalanya. Lalu banyak mereka yang menangis ya pada waktu dia dapat satu pelajaran yang sebenarnya bisa dikhotbahin 10 jam, tapi dengan 15 menit saya melayani mereka, itu nancep sampai hari ini. Dan tidak ada di gereja
yang berebutan posisi. Nggak ada. Mana ada di WTC? Kenapa nggak saya yang diangkat? Nggak ada gitu. Yang penting itu berfungsi hidup kita, bukan posisi. Kalau saudara berfungsi kayak Christopher, berfungsi dengan baik, Tuhan yang akan promosikan saudara. Gak usah cari jabatan. Selama saudara berfungsi, Tuhan akan membawa saudara pada posisi yang lebih baik. Yang ngerti katakan. Jim Rohn berkata begini, don't let your learning lead to knowledge. Jangan kamu belajarnya, dengar firman Tuhan hari ini, hanya sampai di pengetahuan. But let your learning lead to action. Jadi apa yang kita pelajari mesti sampai kepada action atau tindakan yang real, yang nyata. Nah, ini statement saya terakhir. Perusahaan atau organisasi bisa menjadi besar karena menjawab persoalan dengan melayani serta memberikan solusi. Kenapa Pak McDonald kok bisa jadi besar? Karena dia menjawab orang-orang yang pengen makan dengan cepat. KFC, kenapa jadi besar? Karena dia menjawab orang yang pengen makan dengan cepat. Restoran di Amerika semuanya habis 2 jam nunggu ngantri. Kenapa HOB jadi besar? Memberi jawaban untuk orang yang hidupnya mau sehat. Jemaat Tang City kalau mau sehat, makanlah sayur, makan ikan, minum air, paket komplit sudah kata Pak Ju. Dan saudara ya, anak-anak saya bilang gini, saya tuh untung bersyukur saya punya anak-anak rohani yang mereka tuh sekalipun gak masuk akal mereka, tapi mereka tuh mau ngikut. HOB walaupun belum ada untung, kita udah menghidupi berapa pendeta yang di tengah-tengah gembala sidang yang gak bisa hidup di tengah-tengah pandemi. Mereka jualan sayur bisa hidup. Sekarang ini banyak orang yang ada di HOB yang gak punya masa depan. Dia bekerja. Reseller yang hidupnya bergantung kepada air, pada sayur dan ikan. Ada 300 orang resellernya. Kenapa kok jadi besar Pak? Saya percaya nanti ini akan jadi besar sekali. Ini statement ini. Dengarkan ya. Semua kalau kamu melayani, memberi solusi, kelihatannya awalnya kamu gak untung. Kita tuh dulu Riz Hospital, tanya Pak Ju. Kita berdarah-darah ngeluarin duit. Sekarang udah gak lagi. Dulu saya keluarin kalau kita baksos 1 miliar habis, 2 miliar habis. Bikin pesta rakyat 2 miliar habis sekejap. Dan tidak ada bekasnya. Tapi sekarang kita bisa melayani orang susah, orang sakit. Lebih dari 4 miliar setiap bulan. Dan kita tidak keluar seperak pun dari kantong gereja. Dan kita bisa melayani lebih besar. Kenapa? Mau punya hati melayani. Mari kita berdiri sama-sama. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, ya Tuhan. Sebab Engkau sama berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan. Saudara, mari angkat tanganmu, serahkan hidupmu, waktumu. Kau bukan Tuhan yang
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, Ku mau menyembahmu, sebab Engkau sama yang terbaik yang ada padamu. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Biar musik saja nyanyikan lagu ini, semua kita dalam sikap berdoa. Ada banyak potensi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup. Jangan dia balik lagi ke kubur waktu kau check out. Tapi gunakan semua karunia-karunia yang Tuhan beri, potensi yang ada dalam hidup. Berapa banyak saudara berkata, Tuhan pakailah hidupku untuk melayani. Melayani Tuhan, melayani sesama. Kalau itu saudara mau angkat dua tanganmu. Yes, Oshantana karala pata kanarala, rekanarala boshekanarala pata. Tuhan pakai mereka. Oshindi kanarala patakan. Mereka mau melayani. Gunakan karunia talenta yang mereka punya. Yesata kanarala basa kanarala, reto kondorolo bosanto narala bose. Jama urapi, pakai, Yesus pakai umat. Berkati pekerjaan mereka, berkati jabatan mereka, berkati posisi mereka, berkati karunia-karunia. Keluarkan semua potensi mereka. Pakai mereka supaya jadi orang-orang yang luar biasa. Oh syakadarala baraka. Dan ini janji kami selama kami hidup, kami mau melayani-Mu. Tuhan, ini kerinduan kami. Yesus, selama ku hidup, ini doa kami Tuhan. Ini keputusan kami. Berarti bagiku yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ambillah keputusan sebelum kau meninggalkan tempat ini. Aku tidak mau Tuhan semua potensi yang ada dalam hidup enggak keluar. Saudara, ada banyak Christopher di tempat ini. Yang satu hari ketika saudara melayani, karuniamu, potensimu keluar dengan luar biasa. Dan Tuhan bisa mengangkat saudara dengan cara yang ajaib. Mari pulanglah, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati hidup saudara, diberkati pekerjaan saudara, diberkati keluarga saudara. Berkat yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan memberkati. God bless you all.